Meneruskan kitab Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i, Imam Syarazi rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Meneruskan bahwa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah fi kitab Az-Zuhdi min sunanihi bi isnadin hasan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi marah al-Imam Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanid sahihatin kulluha ala syartil Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru min dzikri hadzimil ladzat yakni al-maut. Ini pesan Rasulullah. Kita masih meneruskan pembahasan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak mengingat hal yang bisa menghilangkan kelezatan. Apa maknanya? Hanya kematian yang bisa menghilangkan kelezatan hidup. Orang bisa tertawa terbahak-bahak. Orang bisa menikmati kebahagiaan sebahagia-bahagianya, itu kalau dia nggak ingat mati. Tapi saat dia ingat mati, volume itu akan secara otomatis turun. Orang saat Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dalam hidup, apalagi berlebihan, ini identiknya itu kepada senang-senang. Identiknya kepada happy-happy. Nah, maka pesan Nabi agar kita tetap waspada dan tidak aman dari azab Allah, aman dari ketetapan Allah, sehingga membuat kita semakin jauh, sehingga membuat kita semakin lalai. Kata Rasulullah, perbanyak ingat hal yang bisa menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Ya, lagi ketawa-tawa Pak, ingat mati. Itu langsung Pak, ketawanya itu agak kurang. Lagi teriak-teriak, lagi bahagia-bahagianya, ingat aja mati, itu langsung secara otomatis akan kurang. Nah, ini pentingnya ingat mati. Dengan begitu, seseorang akan secara otomatis menyadari bahwa oh iya, saya nggak boleh lalai. Oh iya, saya belum sholat. Oh iya, saya belum zakat. Saya belum sedekah. Oh iya, saya belum zikir. Oh iya, saya belum istighfar. Oh iya, saya belum ngaji. Secara otomatis orang itu akan dibuat sadar bahwa ya Allah, dosa saya masih banyak. Ya. Kehilapan saya masih banyak, maksiat saya masih terus berjalan. Ya Allah, ampunin dosa-dosa saya. Nah, ini pentingnya kita ingat mati. Wa mana fa'idu aw ta'ahabu fattakhidhu lahu iddah wa hiya ma ba'dal ma yu'addu lil hawadith. Artinya ya siapin. Ya, karena orang kalau nggak ingat mati, dia nggak akan nyiapin. Kalau dia nggak ingat bahwa kita punya sebuah kehidupan yang hakikat di kehidupan akhirat, dia nggak akan mau nyiapin apa-apa. Tapi saat dia ingat mati, bahwa dunia ini adalah sementara, satu ketika kita akan kembali kepada Allah dengan namanya kematian, maka dia akan berpikir. Seorang yang berakal itu, yang akalnya masih jalan, dia akan berpikir, oh iya, apa yang saya sudah lakukan? Amal apa yang saya sudah perbuat? Karena kalau nggak ingat mati udah bablas kita. Kita kalau udah nggak ingat mati udah bablas. Jangankan yang masih muda, yang udah aki-aki aja masih berani ngelakuin maksiat. Udah aki-aki, udah tinggal tulang doang masih joget aja. Coba dah, bener nggak? Dia kagak ingat mati Pak.
Orang kalau nggak ingat mati, jangankan yang muda, yang udah aki-aki masih bengal. Tapi saat dia udah mulai ingat mati, ya Allah, iya ya, nanti kalau saya mati gimana ya? Nanti kalau saya dikuburin gimana ya? Kalau saya ditanya nanti bagaimana ya? Kalau saya diminta pertanggungjawabannya bagaimana ya Allah? Dosa saya masih banyak. Akhirnya sadar, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Wa sabata fi sahih al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankabi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Fakana Ibnu Umar yaqulu idza amsaytu fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Faqad sabata fi sahih al-Bukhari, dalam sahihul Bukhari, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika Rasulullah ya megang pundak aku. Lalu Rasulullah bersabda, ya, sekaligus menasihati Abdullah bin Umar khususnya saat itu dan umumnya buat kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu dalam kehidupan dunia ini seakan-akan kamu orang asing. Apa maknanya? Kita tuh kalau jadi orang asing di satu daerah, di satu tempat, itu kan biasanya kita kagak betah. Bini nggak ada, anak nggak ada, keluarga nggak ada, yang kita kenal kagak ada. Betapa enggak? Ini yang biasa kerja dioper ke luar negeri nih, dioper ke daerah, tinggal di satu rumah, kagak ada siapa-siapa, sendiri-sendiri. Maka saya tanya, betapa kagak? Woi, ini pada tidur ya? Orang nanya. Ya, betah enggak? Namanya gharib. Yang betah orang udah frustasi itu. Jadi kata Rasulullah, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia nih, Pak. Kita nih di dunia nih. Ini nasihat buat kita semuanya dari Rasulullah. Seakan-akan kamu ini seperti orang asing. Enggak betah. Maknanya ya jangan betah-betah dalam kehidupan dunia. Apa yang membuat kita enggak betah? Apa yang membuat kita betah? Apa yang membuat kita enggak betah? Yang membuat kita betah, bergelimpangan harta, berkeadaan, berkecukupan, bahkan berlebihan. Itu yang bikin kita betah. Nah makanya jangan suka dan kebangetan sering minta dimurahkan rizki. Jangan kebangetan sering minta disehatkan badan. Jangan kebangetan sering minta diberkahkan usaha. Boleh minta sesekali tapi jangan sering. Nah kalau kita makan jadi tujuan. Hidup sehat badan, murah rizki, berkah. Udah aminnya kenceng banget. Padahal Pak, kalau udah dikasih itu, celakanya itu apa? Kita itu akan nyaman. Di sekarang bagaimana kagak nyaman, duit banyak. Sakit dikit ke Singapura. Bener nggak? Bete-bete dikit, berangkatlah ke Thailand. Merubah hidung. Bener nggak? Apa yang susah kalau duit banyak? Kita itu kelihatannya jalan rada miring, muka kelihatan susah, cemberut aja. Itu kagak punya duit. Lah, bener nggak omongan saya? Lah kalau yang punya duit, mukanya juga cerah,
udah tua juga kagak ada kisut-kisutnya. Iya, glowing istilahnya tuh ibu-ibu tuh. Ada aja ibu-ibu glowing katanya. Kalau mau glowing pakein getah jarak sama getah bacang. Ntar bisa glowing sendiri. Ayo dong. Makanya kan sering kita ingatkan, Pak. Jangan terlalu sering minta, ya Allah, kayakan aku, ya Allah, murahkan rezeki aku, berkahkan usahaku. Blok Allah kasih. Nggak ada yang makin dekat sama Allah. Kalau dari 100, 1-2. Setelah dia dikasihkan kemurahan rezeki, keluasan usaha, 1-2 dari 100 yang dia masih terus istiqomah. Itu. Kebanyakannya kita ngaji di Rahmatul Ummah setiap malam minggu. Ini rata-rata karena kita ini bukan orang yang bergelimpangan harta. Iya loh, jujur aja Pak. Makanya kan apa? Orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy saat mencela Rasulullah SAW dan ini dimuat di dalam Al-Quran, yang ngikutin Muhammad itu apa? Orang-orang susah rata-rata. Ini sunnatullah Pak. Yang ngikutin Rasulullah itu rata-rata orang susah. Kalau dari 100 orang paling 1-2 yang kaya. Makanya kan yang terkenal dalam sejarah, siapa yang kaya dari sahabat Nabi yang menonjol? Sayyidina Utsman bin Affan, yang kedua Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang lainnya sama kayak kita. Yang ngikutin Nabi itu orang yang bukan punya jabatan yang kaya raya, enggak. 1-2. Ini sunnatullah sebenarnya, bahwa ya memang seperti itulah perjalanan orang-orang yang kelak di akhiratnya Allah akan siapkan surga. Karena kenapa? Dengan susah dia mikir Pak. Kalau susah mikir, coba kalau kaya. Udah kagak ada di rumah kita malam minggu. Punya duit 500 juta aja, nggak bakal ngajar di Rahmatul Ummah. Bener gak kira-kira? Nah, itu mah kagak situ. Mana ini malam minggu ya? Mikirnya udah begitu aja. Lah mobil banyak, duit banyak. Makanya kalau duit kita terbatas, malam minggu kemana ini ya? Lah kita mau jalan-jalan lah, mikirin bensin. Bener kagak? Iya, makanya banyak ngaji kita itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dan menyadarkan kita dari gemerlapnya dunia. Allah tetapkan kondisi kita enggak berlebihan, enggak berlimpah. Itu cara Allah sebenarnya. Sayangnya Allah kepada kita agar kita tetap masih dalam naungan Allah, dalam pantauan Allah, dalam pandangan Allah, dalam jalan Allah. Ya, Pak, pendek kan kalau kata orang Betawi, enggak bakal, Pak. Malam minggu mana ya? Kan udah, kalau orang-orang punya duit itu setiap malam minggu memang udah ada schedule-nya. Malam minggu ini kemari, malam minggu ini kemari, malam minggu ini kemari. Lah duit kagak habis-habis. Coba kayak kita malam minggu ini ngaji, malam ngaji, emang kagak bisa duit. Kagak kemana-mana. Makanya inilah salah satu alasan pada saat kita berpikirnya dengan akal yang jernih, dengan hati yang bersih. Satu ujian dan cobaan, keterbatasan ekonomi yang Allah tetapkan buat kita, itu sebenarnya nikmat besar yang Allah sedang berikan kepada kita. Kalau nggak kayak gini, nggak kenal Allah. Benar nggak kira-kira? Alhamdulillah. Ya orang kaya mah Pak, kedengerannya beritanya mati. Pernah kedengeran sakit? Enggak. Orang kaya-kaya begitu kan kedengarannya pentar kalau udah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Sakit mah enggak. Kenapa? Duitnya banyak. Enggak ada dokter di Indonesia, dia keluar negeri. Tahu-tahu udah baik, besok ada lagi. Baru dah innalillahi wa mati dah tuh. Allah enggak kasih memang hal-hal itu kepada mereka. Tapi sengaja hal ini Allah kasih ke kita. Biar apa? Biar kagak betah-betah kita dalam kehidupan dunia. Nah, kalau hidup kita ini sering diberikan ujian oleh Allah,
Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat. Pada prinsipnya kita orang yang hidup terus akan diberikan ujian. Ya lapar, kekurangan, harta benda, kehilangan orang yang kita cintai. Itu apa? Untuk ujian. Ujian buat kita. Tapi di lain sisi, itu cara Allah nyelamatin kita. Dengan begitu kan kagak betah-betah banget kita. Kalau lah ketawa ya ketawa. Biasa aja. Kalau lah senang, senang biasa aja. Nggak apa yang senang banget. Pernah kita senangnya sampai kelima. Lah apa yang disenengin? Bini dari dulu emang itu-itu aja. Bener kagak? Lah Bu Anda kagak banyak-banyak, emang segitu aja lah. Apa yang mau disenangin? Makanya kita kalau senang, bener-bener senangin natural. Nggak berlebihan. Nah itulah kata Sayyidina Muhammad kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing. Kagak au abiru sabilin, atau kayak orang transit. Kan ini sering kita sampaikan, mau pergi ke Jogja, transit di Cikampek. Mau pergi ke Jogja, transit di Brebes lah misalnya. Transit, ingetin Pak, tujuan kita Jogja. Transitnya di Brebes. Jangan betah di Brebes Pak, kagak nyampe ke Jogja. Lah sama lah, dunia ini tempat transit. Lah jangan berhenti di dunia, kagak nyampe akhirat Pak. Ya kalau nggak nyampenya kita terus hidup di dunia mati, kagak ada urusan, nggak ada pertanggungjawaban, enak begitu. Enggak, kita tetap masuk akhirat, tapi kita dalam keadaan muflis. Apa muflis? Orang yang nggak punya bekal. Lah mau makan pakai apa, mau ongkos pakai apa, mau hidup pakai apa kalau kagak punya bekal, Pak? Ayo. Mau nungguin kekuasaan Allah, menungguin kasih sayang Allah, ya tungguin. Tapi Allah punya kebijakan yang ini nggak bisa berubah. Bicara Allah mau ngampunin, bicara Allah mau nyiksa, itu terserah Allah. Tapi semuanya itu dikembalikan kepada panduan. Apa itu panduan? Ketetapan Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي. Semuanya udah ada catatannya Pak. Ada catatan, dibalikin aja catatannya. Emang Allah udah perintahkan, Allah udah kabarkan di dunia. Dan yang akan Allah berlakukan nanti di akhirat seperti itu. Ya enggak, Allah kan maha pengampun. Kalau Allah maha pengampun, itu mah udah pasti. Bicaranya Allah mau ngampunin kita atau enggak, itu kan terserah Allah. Jangan ngayal hidup ini Pak. Gitu. Nah makanya kalau kita sadar dalam kehidupan dunia ini, ya iya ya kita transit ya. Ya kalau transit ngapain kita berarti? Oi. Kalau kita mampir berarti apa yang kita lakuin? Pakai akal kita Pak. Kalau akal kita udah nggak nalar, udah kagak nyambung, berarti kita PA. Kalau udah orang PA mau apa bebas, mau ngapa-ngapain aja juga. Nggak sholat juga nggak diapain. Orang PA namanya. Nah makanya bahasa Allah itu selalu saat Allah ngajak berbicara kepada hamba-hambanya, itu pasti dengan bahasa la'allakum taqilun, la'allakum tatadakkarun, ya ulil absar, ya ulil albab. Selalu yang khitabnya itu ditujukan kepada yang berakal. Ayo. Kalau kita bisa memposisikan hidup kita di dunia ini, yang nggak sebagai orang yang sedang mampir, maka kita juga akan mikir, wah iya, saya akan ngumpulin sesuatu yang bisa manfaat buat tujuan saya. Ngapain segala karung batu dibawa? Ngapain segala besi dibawa? Gitu. Ini kagak, udah kebangetan nyaman. Udah aku mau di Brebes aja. Nyampe kagak kira-kira Jogja? Kagak bakal nyampe. Tapi pasti ke Jogja nggak? Pasti ke Jogja. Lah lagi betah-betahnya di Brebes, tahu-tahu dipaksa untuk ke Jogja. Ya kalau yang namanya dipaksa, ada siap-siap nggak? Waktunya nggak ditentuin lagi, waktunya nggak dikasih tahu. Itulah kematian. Kalau nggak pakai dikasih tahu, oi, yang kagak mau ke Jogja besok
Kita akan berangkat jam 7, mau kagak mau dipaksa. Ya mau kagak mau, kalau dikasih tahu kayak begitu mah, paling kagak juga ada sedikit-dikit bekal yang dibawa. Ini nggak dikasih tahu. Kalian pasti akan pulang ke Jogja. Waktunya tidak ditentukan. Siapkan saja. Yang berangkat, ya kan? Kita lagi transit, disiapin. Tapi kalau yang akal ya kagak jalan, ya dia kagak siapin. Ya biarin aja, santai. Kenapa? Karena dia udah ngerasa nyaman di Brebes. Ujung-ujungannya pas waktunya dia harus dipaksa ya ke Jogja, dia nggak bawa apa-apa. Nah itulah kehidupan dunia. Kalau kita ya tetap menjadikan dunia ini adalah ghayatuna, tujuan kita dan tempat akhir kita, pada waktunya kita harus dipaksa ke negeri akhirat, nggak akan punya modal apa-apa, nggak akan punya bekal apa-apa. Dipastikan orang yang nggak punya bekal dia nggak akan selamat. Nauzubillahimin. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Idza amsayta fala tantaziri sabah." Jadi makna bahwa hiduplah seperti orang asing, hiduplah seperti orang yang lagi transit dalam kehidupan dunia ini. Maknanya kalau kamu ada di waktu sore, di waktu malam, jangan sampai nunda ya perbuatan baik itu, ya enggak, sampai datangnya waktu siang. Jadi apapun kebaikan yang kita bisa lakukan di waktu malam, lakukan, jangan ditunda. Bisa sedekah nih malam, sedekah. Besok aja pagi, jangan. Kebaikan apapun yang kita bisa lakukan di malam hari, lakukan. Jangan nunggu sampai pagi. Karena kita nggak tahu pagi kita masih hidup atau kita sudah meninggal. Kalau Allah masih berikan kesempatan untuk berbuat baik di waktu siang, jangan nunggu sampai malam, lakukan. Karena tidak ada jaminan kita masih hidup di waktu malam. Ya kebanyakan kita makan mundur, Pak. Nunda, tar aja dulu. Ngaji apa ya di Romatul makan malam minggu, habis maghrib bentar doang, iya entar. Iya entar, iya entar, iya entar, iya entar, belum sempat dia ngaji udah diambil malaikat. Nauzubillahimin. Maka kita bersyukur ini. Abang-abang saya yang masih muda udah bisa aktif ngaji di Rahmatul Umma, alhamdulillah. Kalau yang tua mah bukan kita nggak hitung, kalau yang tua mah udah istiqomah semuanya ini. Muda-muda nih. Alhamdulillah. Jangan suka nunggu. Ya. Kalau yang namanya taswib itu minas syaitan. Apa taswib? Ngulur. Sedekah lo, ya ntar. Haji udah punya duit banyak, ya ntar. Sholat, ya ntar. Ngaji apa? Ya ntar. Terus aja. Tahu-tahu dikasih sakit sama Allah, yang sakitnya udah nggak bisa bergerak. Tahu-tahu dikasih sakit sama Allah, yang fungsi semua sarafnya udah nggak berfungsi. Tahu-tahu dikasih sakit sama Allah, yang ingatannya hilang. Maka perhitungannya bukan saat akalnya hilang. Berapa tahun dia koma, itu nggak dihitung sama Allah. Mulai hitungan Allah itu, ya enggak, mulai dia dari balik sampai sebelum koma. Meninggal, maka hitungannya su'ul khotimah. Nauzubillahimin. Tapi kalau memang orang yang Allah udah berikan ya kekuatan iman dan Islam, mudah-mudahan kita semuanya terus dia istiqomah, suatu ketika dia dikasih sakit, mau sakitnya lama atau sebentar, paling tidak waktunya sudah diisi. Bekal yang dikumpulin bener. Ayo jangan nunda. Jangan nunda apa yang kita bisa lakukan malam ini, besok aja jangan. Itu celaka. Ya. Artinya jangan pernah menunda perbuatan baik selagi Allah masih berikan kesempatan. Karena masalah waktu itu bukan punya kita. Waktu itu punya Allah. Terus Allah puter. Ini malam, besok ketemu pagi. Pagi, sore, pagi, siang, sore, ketemu malam. Terus saja begitu. Dan dalam putaran ini ada satu ketetapan, entah di jam mana, entah di menit mana,
yang Allah akan ambil paksa kita dan kita nggak punya kekuatan untuk menolak. Wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudz min sihhatika limaradika. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, maka ambillah kesempatan di masa sehat kamu untuk sakit kamu. Ya kita kalau udah sakit, Pak, apalagi sakit zaman sekarang, nauzubillahi min zalik, Allah udah nggak bisa ngomong. Akalnya mungkin masih ada, hatinya masih hidup, tapi badannya udah nggak bisa bergerak apa-apa. Apa yang kita bisa lakuin, Pak? Bisa sholat, bisa wudhu, bisa tayamum. Orang-orang yang di samping kita udah timbang baca Yasin, baca zikir, kata dokter belum meninggal. Ya oke lah, kita nggak diberikan sakit seperti itu. Tapi kalau yang namanya sakit, ya kan diri sholat aja juga udah lemah. Akhirnya sholatnya sambil duduk. Kalau masih bisa duduk, masih alhamdulillah. Ini kadang-kadang udah nggak bisa duduk. Maka selagi Allah kasih kesempatan sehat seperti ini, ambil semuanya, gunakan kesehatan ini, ya, buat menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan saat kita sakit nanti. Artinya nggak ada sebuah penyesalan yang berarti, nggak ada sebuah penyesalan yang besar kalau di masa sehatnya memang digunakan buat taat tunduk ibadah kepada Allah. Saat dia sakit, justru dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, waktu yang telah lalu kau izinkan aku untuk melakukan taat, sekarang waktunya aku diistirahatkan, dan sekarang waktunya aku sedang diberikan kesempatan untuk meraih surga dengan sabar menerima ujian. Tapi kalau memang biasa kita malas, pas sakit mulai dah. Itu juga masih alhamdulillah. Sehatnya mau mancing, mulu kagak pernah ngaji. Sakitnya kalau lagi sehat mau kemana, tahu pas sudah sakit mulai dah. Dijenguk sama jamaah rahmatullah, akhirnya sadar dia timbang nangis. Itu juga masih cakep. Masih dikasih kesadaran, kesempatan sama Allah buat tobat. Cuman kan udah kagak bisa ngelakuin apa-apa. Kali dia bisa sholat diri, udah kagak bisa. Timbang nangis, kita bisikin di kupingnya, Mang, Bang, kok istighfar yang banyak, timbang, astagfirullah. Itu juga udah kagak kedengeran suaranya. Ayo. Sekali lagi, itu juga masih cakep. Ngapa? Allah kasih kesadaran sebelum dia mati, sebelum meninggal, dikasih pintu taubat. Ya, cuman kan udah kagak ada yang bisa dilakuin. Baca Quran, boro-boro. Ngucap aja juga udah kagak bisa. Masih enak, masih sadar. Iya Ji, dosa gue banyak banget Ji, apa Allah ngampunin? Diampunin Bang, tenang aja, diampunin. Udah, abang sekarang minta ampun aja sama Allah. Enak kalau begitu. Kalau blok tahu-tahu sakit, sama sekali nggak inget. Ayo, dikasih sakit langsung kagak inget. Udah kagak gerak, kagak inget lagi. Nah, kelar udah Pak. Nauzubillahimin. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda apa yang Allah sudah kasih kesempatan ke kita untuk kita lakukan. Jangan nunggu besok. Entar kalau udah pensiun, entar kalau udah legaan, entar kalau udah kagak repot. Ya, entar kalau udah kagak sibuk, ya Allah. Ngikutin repot, ngikutin sibuk mau Pak, nggak ada habisnya kalau kita masih hidup. Benar nggak kira-kira? Ya kagak ada. Apalagi yang masih potensi-potensi, yang masih muda-muda. Kalau ngikutin sibuk malah sibuk mulu. Nonton TV apa bukan kesibukan, bener nggak? Iya. Cuman alhamdulillah Allah sudah arahkan kita ke arah yang baik, ya, ke arah-arah yang Allah ridho. Istiqomahkan ini, ya mudah-mudahan masa sakit kita nggak jadi penyesalan. Masa sakit kita nggak jadi penyesalan, kita bakalan mati intinya. Mau matinya itu dengan sakit, mau matinya dengan tidak sakit, mau matinya dengan cara apa itu urusan Allah. Tapi yang sudah disepakati, ya, yang sudah pasti itu akan terjadi adalah mati. Ya kalau sekarang kita minta sama Allah terus istiqomah dalam agama, ya kita wajibnya kita laksanakan, yang diharamkan kita jauhkan, kita taat pada batasan-batasan yang Allah tetapkan. Mulut kita ini terus lebih seringnya zikir, basahnya untuk baca Quran, zikir, tasbih, salawat. Insya Allah Allah kasih aman kita, Pak. Insya Allah Allah kasih aman kita.
Artinya saat kita dalam keadaan sakit nanti, Allah akan tolong kita. Saat kita dalam keadaan gak ingat pun, udah gak ada sebuah penyesalan. Andai kita meninggalnya harus dengan sakit, maka itu cara Allah, karena Allah sayang biar kita ini dapat pahala sakit. Andai orang mukmin dimatikan oleh Allah secara mendadak, maka mendadaknya mati orang mukmin adalah sebagai rahah, sebagai bentuk yang rehatnya seorang mukmin, karena dia nggak ngerepotin orang. Makanya kalau orang mukmin meninggalnya dikasih sakit baik, meninggalnya mendadak baik, itu orang mukmin. Yang kagak baik meninggalnya orang yang maksiat mendadak. Nauzubillahimin. Ini model kayak kita semuanya. Jangan sampai meninggal mendadak. Kenapa? Dosa masih banyak banget. Terutama sama bini yang masih punya bini. Banyak banget dosa. Sama orang tua yang masih punya orang tua. Sama anak yang punya anak. Banyak banget. Sama tetangga yang punya tetangga. Banyak banget. Sama saudara yang punya saudara. Banyak banget dosa kita. Jangan dimatikan mendadak. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki lebih dahulu. Setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu. Matinya husnul. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.